Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Kim UD. Asiknya belajar kimia. Materi hari ini adalah pembahasan soal HOT UTBK Kimia 2022 part 4 ya. Part 1, part 2, part 3 sudah bisa ditonton di channel Kim UD supaya paham tentang soal HOT UTBK tahun 2022. High Order Thinking Skill, keahlian tingkat tinggi untuk menyelesaikan soal-soal yang agak rumit ya, yang agak rumit. Oke, teman-teman semua, ini ada lanjutan yaitu soal nomor 10. Sebelumnya nomor 1 sampai nomor 9. Silakan pelajari supaya bisa menyimpulkan soal-soal mana yang perlu mendapatkan perhatian yang khusus, yaitu soal HOT ya. Untuk materinya sudah lengkap di channel Kim UD mulai kelas 10, kelas 11, kelas 12 dan pembahasan soal-soal mulai tahun 2021, kemudian tahun 2000 dan sebelumnya. Oke. Seperti biasa, sebelum saya bahas, like, subscribe, dan komentarnya juga lonceng ditekan supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Kim UD. Oke, tanpa berlama-lama, kita mulai soal nomor 10. Oke, ini soal reaksi redoks dengan stoikiometri. Ini butuh analisis yang lumayan agak berat ya, tapi mudah-mudahan nanti paham ya dengan analisis dari Kim UD. Oke, soal nomor 10 di sini ada kata-kata terdapat reaksi redoks yang belum setara. Kata-kata belum setara, maka teman-teman langkah pertama harus menyetarakan reaksi ini. Jangan pakai reaksi model coba-coba, nggak akan bisa. Kenapa? Karena ini reaksinya sangat kompleks ya. Ada PTCl6 itu adalah senyawa kompleks juga, maka nanti pakai cara reaksi redoks. Cara reaksi redoks itu ada dua, apakah cara setengah reaksi, apakah cara Bilog. Kim UD sarankan teman-teman pakai cara Bilog karena nanti lebih mudah dan lebih cepat. Ingat soal-soal di UTBK itu membutuhkan waktu yang sangat-sangat cepat ya. Oke, senyawa X tepat habis bereaksi maka nanti nggak ada sisa dengan 20,2 gram KNO3. Berarti KNO3 kalium nitrat nanti akan mewakili dari NO3-. Hati-hati ya, kalium nitrat ini akan mewakili NO3-. MR-nya 101. Sehingga menghasilkan 48,6 gram K2PTCl6. K2PTCl6 ini akan mewakili adalah PTCl6 2-. Berarti dia mewakili ini. Yang KNO3 mewakili NO3-. Oke. MR-nya sudah ada 486. Kadang-kadang soal UTBK MR-nya belum ada ya, maka teman-teman harus mencari sendiri. Kalau ada alhamdulillah ya, lebih mempercepat pekerjaan. Yang diminta senyawa X ini kira-kira senyawanya apa? Apakah PTCl4, apakah PTO2, apakah PT3+, apakah PTCl4 2-, apakah hanya PTCl4. Nah, yang mana yang betul? Nah, gimana cara untuk mengerjakannya? Nah, ini soal ini butuh pemahaman yang luar biasa ya. Nanti teman-teman bisa lihat di materi reaksi redoks dan stoikiometri ya. Reaksi redoks dan stoikiometri. Oke. Langkah pertama, teman-teman saya buatkan analisis ya, maksudnya itu ilustrasi dulu, supaya nanti paham apa yang Kim UD terangin ya. Saya kasih namanya ilustrasi, supaya nanti mempermudah. Ilustrasinya seperti ini, misalkan saya punya Cu2+, ini misal ya, saya reaksikan dengan Al. Hasilnya adalah Cu ditambah Al3+. Oke. Kita pakai cara Bilog untuk menyetarakan. Ini Bilognya adalah plus 2 sesuai dengan muatannya. Ini adalah 0. Kenapa 0? Karena dia adalah unsur bebas. Ini juga 0 karena unsur bebas. Yang ini sesuai dengan muatannya yaitu plus 3. Kemudian kita lihat dia mengalami apa? 2 ke 0, yang ini 0 ke 3. 2 ke 0, dia adalah turun, maka dia mengalami reduksi.
Sebanyak berapa? Sebanyak 2 satuan ya. 0 ke 3 naik, berarti dia mengalami oksidasi. Sebanyak 3. Supaya imbang, masih ingatkah teman-teman, ini dikali. Ini dikali. Dikali berapa supaya sama? Ini dikali 3, ini dikali 2. Oke, kalau sudah dikali 3, maka nanti hasilnya ini saya tulis. Berarti saya pakai warna merah aja. Ini saya tulis, berarti ini 3. Ini saya tulis berapa? 2. Ini sama, karena dikali 3 berarti ini 3. Ini dikali 2 maka ini 2. Inilah ilustrasi yang pertama. Supaya nanti bisa masuk ke soal ini ya. Kemudian masih ingatkah pada stokiometri, perbandingan mol itu menunjukkan perbandingan koefisien. Jangan lupa ini ya. Berarti ini anggaplah 3 mol, 2 mol, 3 mol, 2 mol. Perbandingan mol menunjukkan perbandingan koefisien. Ini harus paham stokiometrinya. Oke, kalau ini sudah ilustrasi saya kasihkan sudah paham, baru kita akan mencoba soal ini. Seperti biasa, langkah pertama tulis reaksinya. Berarti nanti X ditambah NO3- ditambah HCl, hasilnya adalah PT Cl6 2- ditambah NO2. Kita cari biloknya. Biloknya siapa? Jelas biloknya N, karena N akan berubah. Biloknya N akan berubah. Kemudian biloknya siapa? H sama Cl tidak berubah, berarti biloknya PT. Oke, yuk kita cari biloknya. Ini total sama dengan -1. O itu -2 kali 3 berarti -6. Berarti ini supaya nanti -1 ini +5. Yang belum paham tentang mencari bilok bisa dilihat di video Kim UD tentang biloks, bilangan oksidasi. Sudah dijelaskan ya dengan detail di situ cara mencari biloks. Kemudian mencari ini, karena ini adalah senyawa, maka totalnya adalah 0. Totalnya adalah 0. O itu -2 jadi -4, supaya 0 berarti ini +4. Jumlah ion sesuai dengan muatannya, berarti ini -2. Cl itu -1, jadi ini -6. Supaya jadi -2, maka PT-nya adalah +4. Oke, setelah kita tahu bilok yang berubah, kita buat seperti tadi, yaitu jaraknya. Oksidasi apa reduksi, ini juga sama kita buatkan. Nah, seperti ini. Oke, nampak di sini kalau kita lihat, 5 ke 4 naik apa turun? Turun. Berarti ini pasti akan mengalami reduksi. Kalau ini mengalami reduksi, maka logikanya yang X berubah menjadi PtCl6 2- akan mengalami oksidasi, jelas. Karena reaksinya redoks, sama dengan itu. Kemudian ini reduksi berapa? Reduksi berapa? Kalau kita lihat reduksi berapa? 5 ke 4 turun berarti reduksi 1. Yang ini kita belum tahu, ini belum tahu ya. Yang jelas nanti biloknya ini harus di bawahnya +4 karena dia mengalami oksidasi. Bisa +3, bisa +2, bisa +1 dan seterusnya. Nggak mungkin biloknya ini di atasnya +4, misalkan +5, +6. Maka teman-teman logikanya jangan mencari bilok di sini yang nanti lebih dari +4 biloknya si PT. Lah, kemudian kita mencari ini pakai bantuan apa? Pakai bantuan mol, karena nanti ada rumusnya perbandingan mol menunjukkan perbandingan koefisien. Sehingga kita butuh bantuan ini. Ini kita jadikan mol, ini kita jadikan mol. NO3- diwakili oleh KNO3, PtCl6 2- diwakili oleh K2 PtCl6. Karena ini kalau diionkan, nanti jadi 2K plus PtCl6 2-. Kalau ini diionkan jadi K plus sama NO3-. Berarti mencari KNO3 molnya itu sama dengan mencari NO3-. Kita tulis sekarang berapa gramnya itu. Untuk NO3 ya saya tulis ini 20,2 gram dibagi MR-nya. MR-nya adalah 101. Untuk yang PtCl6 itu adalah 48,6 dibagi MR-nya adalah 486. Oke,
Ini ketemu 0,2, ini ketemu 0,1. Kalau kita bulatkan dengan bilangan bulat yang sederhana, berarti perbandingan adalah 2:1. Ini adalah 2 mol, ini adalah 1 mol. Ingat, perbandingan mol menunjukkan perbandingan koefisien. Berarti ini bisa naik. Ini berarti ini 2, ini naik, ini 1. Gitu. Oke, ini 2, ini juga 2. Sama kayak ini 3, ini 3, ini 2, ini 2. Supaya angka 2 ini muncul, maka ini harus dikali 2. 1 kali 2, maka 2 akan muncul. Kayak tadi ini, 2 kali 3, 3 muncul. 3 kali 2, 2 muncul. 1 kali 2, maka 2-nya muncul. Supaya angka 1 muncul, nah ini, maka ini harus dikali 1. Berarti oksidasinya ini dikali 1. Oke. Supaya imbang, ini kan 1 kali 2, maka oksidasinya naiknya ternyata 2 kali. Berarti ini 2 kali 1. 2 kali 1, 1 kali 2 sama dengan ilustrasi yang saya kasihkan. Berarti teman-teman harus mencari senyawa ini dengan PT yang biloknya naik 2 satuan. Naik atau biloknya plus 2. Mulai A sampai E, manakah biloknya PT yang plus 2. Itu logikanya gitu. Kita coba yang A. Yang A. PTCl4. Apakah itu jawabannya? PTCl4. Total sama dengan 0. Cl itu -1 berarti -4. Berarti PT-nya plus 4. Nggak mungkin plus 4. Kenapa? Dia kan oksidasi. Harusnya di bawahnya 4. Ini plus 4. Maka ini salah. Oke. PTO2 sama, O itu -2, 2 kali -2 -4, berarti PT-nya juga plus 4, tidak mungkin. PT plus 3, 3 ke 4, naiknya hanya 1, padahal yang diminta naiknya harus 2, maka juga salah. Maka jawaban yang betul kayaknya adalah yang D. Kita coba pilihan yang D ya. Pilihan yang D adalah apa? PT CL4 2-. Berarti ini total sama dengan -2, Cl itu -1 kali 4 berarti -4, maka PT-nya supaya hasilnya -2 adalah plus 2. Inilah jawabannya yang dicari. Karena kalau ini PT-nya plus 2 ke 4, maka naik sebanyak 2 satuan. Maka jawaban yang benar adalah yang D. Sangat mudah sekali ya teman-teman. Jadi harus pintar-pintar, dan ini sering keluar soal HOTS UTBK Kimia 2022 tentang reaksi redoks yang berhubungan dengan stokiometri. Ingat, perbandingan mol menunjukkan perbandingan koefisien. Oke, lanjut ke soal berikutnya tentang stokiometri juga, soal nomor 11. Soal nomor 11 ya. Ini tentang Gay-Lussac, hubungan dengan Gay-Lussac stokiometri. Di channel Kim Ude stokiometri sudah lengkap mulai 41 sampai 48. Silakan dipelajari supaya nanti kalau ada soal model lain teman-teman sudah bisa menerka arahnya kemana ya. Stokiometri itu nggak sulit, tapi analisisnya bagaimana yang tepat dan yang ditanyakan apa, yang diketahui apa itu. Ya, oke, kita coba kita analisis, soalnya sudah ada ini ya. Sebanyak 10,6 ada 10,6 gram garam natrium karbonat Na2CO3. Ada MR-nya ya. Kalau ada MR-nya sudah enak. Kadang soal saya sudah ngomong di soal nomor 10, kadang ada MR-nya, kadang nggak ada MR-nya. Kalau nggak ada MR-nya, teman-teman harus mencarinya sendiri. Ya, pasti di soal akan diketahui AR-nya, nggak usah dihafalkan. Tapi kalau hafal lebih mudah ya, lebih cepat. Oke, Na2CO3 dengan MR 106. Direaksikan dengan 0,1 mol HCl. 0,1 mol HCl sesuai persamaan reaksi berikut. Kalau ada reaksi, teman-teman harus mencermati di sini reaksinya itu setara apa enggak. Jangan langsung dimasukkan, nanti dilihat, oh kalau nggak setara, berarti langkah pertama harus disetarakan dulu. Konsepnya gitu. Pada keadaan, kata-kata keadaan inilah nanti yang akan kita analisis. Dia adalah rumusnya Gay-Lussac pada saat P dan T yang sama dibandingkan ya. Berarti ada 4 liter gas amonia NH3 dengan MR17.
Masanya ternyata hanya 8,5 gram miliknya NH3. Yang diminta volume gas CO2 yang terbentuk itu berapa liter. Gitu teman-teman semua. Oke, berarti langkah pertama kalau kita lihat modelnya, kita harus mengetahui reaksi ini setara apa belum. Kalau belum setara, maka teman-teman harus menyetarakan reaksinya. Setelah itu baru kita mainkan yaitu mol, perbandingan mol. Karena yang diketahui ini adalah gram. Ya, ini sudah ada mol, ini masih gram. Berarti kalau kita buat solusinya di sini. Solusinya langkah pertama tulis saja reaksinya yaitu apa? Na2CO3 natrium karbonat ditambah dengan HCl asam klorida, hasilnya adalah NaCl plus H2O plus CO2. Yuk kita cek reaksi ini sudah setara apa belum. Na-nya ada 2, Na-nya masih 1, maka langkah pertama ini saya kalikan 2. Akibatnya Cl-nya ada 2, ini Cl-nya 1, ini saya kalikan 2. Hanya 2 oke. Sekarang lihat O-nya. O-nya ini 3, O-nya ini 1 tambah 2, 3. C-nya 1, C-nya 1, oke. Sudah setara. Karena sudah setara, langkah berikutnya kita jadikan mol ya, yang gram. Ini 10,6, ini 106. Berarti langkah pertama cari molnya. Berarti saya tulis saja 10,6 dibagi MR-nya adalah 106. Maka ketemu 0,1 mol. HCl juga 0,1 mol. Ingat pada stoikiometri, kalau ada 2 yang diketahui mana yang akan digunakan, maka teman-teman harus mencari reaksi pembatas. Oke, trik asiknya jangan sampai lupa ya. Trik asik untuk mencari reaksi pembatas yaitu apa? Mol dibagi koefisien, cari yang paling kecil. Mol dibagi koefisien, cari yang paling kecil. Sekarang koefisien ini berapa? Koefisien ini adalah 1, yang ini adalah 2. Berarti 0,1 bagi 1, 0,1 bagi 2. Logikanya kecil yang mana? Jelas. Lebih kecil yang HCl ini. Berarti ini lebih kecil. Karena HCl hasilnya nanti lebih kecil setelah dibagi dengan koefisien, maka dia sebagai reaksi pembatas. Atau yang disebut dengan PP. Lah, untuk mencari CO2, maka kita pakainya bukan pakai miliknya Na2CO3, tapi kita membandingkan dengan HCl. Ini angkanya 1, ini angkanya 2. Berarti mencari molnya si CO2 ini adalah gimana caranya? Yaitu 1/2 dikali 0,1. Hasilnya adalah 0,05 mol. Miliknya siapa? Miliknya CO2. Berikutnya, pada keadaan, kata-kata pada keadaan, ini harus saya garis bawahi. Pada keadaan, kadang-kadang gitu ya. Kemudian ada kata-kata lagi, diukur. Nah, diukur pada, kata-kata gitu. Nah, ini sama dengan pada saat P dan T yang sama. Suhu dan tekanan yang sama. Nah, teman-teman masih ingatkah rumus gas ideal? Yaitu apa? PV/nRT. Jikalau P-nya sama, T-nya sama, R-nya sama, maka berlakulah hubungan V sama dengan N. Maka dari sini keluarlah trik asiknya pada keadaan ya, trik asiknya pada keadaan atau diukur pada saat atau pada P dan T yang sama, maka keluarlah apa? Yaitu V1/N1 karena dibandingkan sama dengan V2/N2. Siapa lawan siapa? CO2 melawan siapa? Melawan gas NH3 amonia. Nah, tinggal kita masukkan di sini. Yang diminta adalah volume CO2 yang terbentuk. Berarti V1-nya yang dicari. Molnya tadi ketemu berapa? 0,05 untuk CO2. Volume dari amonia berapa liter? 4 liter. Tulis saja 4 liter. Oke. Kita cari molnya. Molnya si amonia. Nah, mencari molnya sama yaitu gram dibagi
MR-nya. Berarti ini adalah berapa? 8,5 dibagi 17. Nah, saya tulis 8,5 dibagi 17. Oke. Berarti ini kayaknya setengah ya. Berarti ini V1 dibagi 0,05 sama dengan 4 dibagi setengah, yaitu 0,5. Oke. Ini bisa kita coret, berarti nanti hasilnya adalah V1 per 4 dibagi 10. 0,05 dibagi 0,051 dibagi 0,05 berarti ketemu 10. 4 bagi 10 ketemu berapa? Ketemu 0,4 liter. Inilah jawaban untuk soal nomor 11. 0,4 liter kita cari di sini, maka jawabannya adalah yang C. Kadang-kadang soal bukan liter tapi mililiter ya, tinggal kita kalikan 1000, maka 0,4 liter sama dengan 400 mililiter. Oke, nanti di belajar bersama sukses UTBK Kimia 2022 akan kita bahas tuntas model-model soal ya. Jangan sampai ketinggalan. Insya Allah nanti mendekati UTBK, Kim UD akan membuka belajar bersama sukses UTBK 2022. Ditunggu ya. Jangan lupa follow IG Kim UD, kimia.ud. Nanti saya kasih di deskripsi ya, atau hubungi kontak person nanti yang juga ada di deskripsi supaya nanti tidak ketinggalan info terbaru terhadap program dari Kim UD seperti tahun sebelumnya, tahun 2021 dan tahun sebelumnya. Kim UD akan mendampingi adik-adik semua pejuang UTBK untuk tahun 2022. Oke, semangat belajar, semoga channel Kim UD membantu teman-teman untuk sukses belajar kimia, khususnya untuk meraih PTN favorit. Oke, jaga kesehatan, salam sukses dari Kim UD, asiknya belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.